Selamat siang, Pak Kenny. Di sini kami kelompok sesi 2 ingin mempresentasikan tentang proses pencatatan. Di sini ada saya sendiri, Juvenil Caisa Gunawan. Yang kedua ada Dimas Dwi Putro Prabowo. Yang ketiga ada Muhammad Syafa Lutfi. Next. The account. Akun, catatan akuntansi tersendiri dari kenaikan dan penurunan aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik tertentu. Ada beberapa contoh akun seperti cash, salaries expense, akun payable, DLL. Next. Untuk dasar akun, dalam bentuk yang paling sederhana, akun terdiri dari 3 bagian. 1, nama akun, 2, sisi kiri atau debit, 3, sisi kanan atau kredit. Nama akun sisi kiri, kanan, saldo debit, dan saldo kredit. Next. Debit dan kredit. Debit menunjukkan sisi kiri dan kredit menunjukkan sisi kanan. Memasukkan jumlah di sisi kiri disebut dengan mendebit, debiting akun. Memasukkan jumlah di sisi kanan disebut juga dengan mengkredit, crediting akun. Ketika total kedua sisi dibandingkan, suatu akun akan memiliki saldo debit jika total jumlah debit melebihi jumlah kredit. Yang terakhir, ketika total kedua sisi dibandingkan, suatu akun akan memiliki saldo kredit jika jumlah kredit melebihi jumlah debit. Next. Penerbitan akun. Contohnya, pemilik menginvestasikan uang tunainya sebesar $15.000 untuk memulai bisnis. Cash di debit dan owner $15.000 di debit dan kreditnya kosong. Next. Pengkreditan akun. Contoh sewa yang telah dibayarkan untuk 1 bulan adalah sebesar $7.000. Cash di kredit dan rent expense di debit. 7.000 di kredit. Next. Nah, lu baca. Penerbitan pengkreditan akun. Contoh, cash di debit sebesar $15.000 dan di kredit sebesar $7.000. Terdapat saldo debit sebesar $8.000. Cash di debit $15.000, di kredit $7.000 dan di debit $8.000. Next. Pengaruh debit kredit, aset dan liabilitas. Di debit, kenaikan aset dan penurunan liabilitas. Di kredit, penurunan aset dan kenaikan liabilitas. Pengaruh debit dan kredit, revenues and expense. Di debit, penurunan revenues, kenaikan expense. Kenaikan revenues, penurunan expense. Saldo normal pada akun. Ada akun debit dan kredit. Di akun ada aset, drawing price, withdraw expense. Di debit, meningkat plus, di kredit menurun, minus. Akun liabilities, owner, equity, revenue, debit menurun, minus, kredit meningkat plus. Perluasan persamaan dasar dan aturan serta pengaruh debit kredit. Aset sama dengan liabilities plus owner's equity. Aset debit kredit sama dengan liabilities debit kredit plus owner capital minus owner drawing plus revenues minus expense. Next. Proses pencatatan. 1. Menganalisis setiap transaksi atas pengaruhnya, plus minus. 2. Memasukkan informasi transaksi ke dalam jurnal. 3. Memindahkan informasi jurnal ke akun-akun yang tepat di buku besar atau ledger. Jurnal, transaksi. Transaksi pada awalnya dicatat secara kronologis di dalam jurnal sebelum dipindahkan ke akun-akun. Jurnal umum memiliki satu tempat untuk mencatat tanggal, nama akun dan uraiannya, referensi, dan 2 kolom jumlah. Selanjutnya ada jurnal. Jurnal memberikan beberapa kegunaan yang signifikan pada proses pencatatan. Yang pertama, mengungkapkan pengaruh lengkap suatu transaksi pada satu tempat. Kedua, menyediakan catatan transaksi secara kronologis. Ketiga, membantu mencegah atau mengetahui adanya kesalahan karena debit dan kredit untuk setiap ayat dapat dengan mudah dibandingkan. Penjurnalan, memasukkan data transaksi ke dalam jurnal disebut dengan penjurnalan.
journalizing. Untuk masing-masing transaksi akan dibuat ayat-ayat jurnal yang terpisah. Satu ayat jurnal yang lengkap akan terdiri dari tanggal transaksi, akun, dan jumlah yang akan didebit dan kredit, suatu penjelasan singkat atas transaksi tersebut. Selanjutnya ada teknik penjurnalan. Tanggal transaksi dimasukkan ke dalam kolom tanggal. Next-nya teknik penjurnalan. Nama akun debit dimasukkan ke dalam kolom nama akun dan uraian. Nama akun kredit dimasukkan ke dalam kolom yang sama, hanya posisinya menjorok ke kanan. Teknik penjurnalan, jumlah debit dicatat dalam kolom debit dan jumlah kredit dicatat dalam kolom kredit. Teknik suatu penjelasan singkat atas transaksi. Teknik penjurnalan, spasi di antara ayat-ayat jurnal, spasi kosong tersebut memisahkan masing-masing ayat jurnal dan membuat keseluruhan jurnal dapat dibaca dengan lebih mudah. Next. Ayat jurnal sederhana dan gabungan. Jika ayat jurnal yang hanya melibatkan dua akun, yaitu satu debit dan satu kredit, maka ayat jurnal tersebut disebut dengan ayat jurnal sederhana atau simple entry. Ayat jurnal gabungan. Ketika dibutuhkan 3 atau lebih akun dalam satu ayat jurnal, maka ayat tersebut dinamakan ayat jurnal penggabungan, compound entry. Nah, berikut contoh pembukaan ayat jurnal dan buku besar umum. Next. Next. Next aja ini. Next. Nah, teknik penjurnalan. Pendapatan jurnal umum tanggal 2013, uraian pendapatan jasa fees revenue menerima kas dari klien atas jasa yang diberikan. Tanggal 3 Juli. Tanggal 10 Juli, utang usaha account payable. Ref-nya 21, debitnya 1000, kasnya 11 di ref, dan kredit 1000. Next. 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 Daftar akun. Daftar akun dan nomor-nomor akun yang mengidentifikasikan posisi akun dalam buku besar. Next. Next. Trial balance atau neraca saldo. Trial balance adalah daftar akun dan saldonya pada waktu tertentu. Tujuan utama dibuatnya neraca saldo adalah untuk membuktikan apakah setelah pembukuan jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Jika jumlah debit dan kredit tidak sama, neraca saldo akan dapat digunakan untuk mencari letak kesalahan dalam penjurnalan dan pembukuan. Next. Trial balance. Langkah-langkah pembuatan neraca saldo. Yang pertama, mencantumkan nama-nama akun dan saldonya. Kedua, menjumlahkan kolom debit dan kredit. Ketiga, membuktikan kesamaan kedua kolom. Trial balance. Total debit harus sama dengan total kredit. Berikut contohnya. Next. Keterbatasan neraca saldo. Neraca saldo tidak membuktikan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau buku besar telah dibuat dengan benar. Beberapa kesalahan tetap dapat terjadi meskipun kolom-kolom dapat dalam neraca saldo sudah sama. Misalkan, neraca saldo dapat tetap seimbang bahkan saat 1. Transaksi belum dibuat jurnalnya. 2. Satu ayat jurnal yang benar belum dibukukan. 3. Satu ayat jurnal dibukukan 2 kali penjurnalan atau pembukuan ke akun yang salah. 4. Terdapat kesalahan pencetakan atau offsetting dalam catat jumlah suatu transaksi. Next. Soal 1. Bukti transaksi. Tanggal 5 Januari 2020, Pak Hari melakukan investasi ke perusahaannya. PT Hari mulai bersama senilai 500 juta rupiah. 2. Tanggal 11 Januari 2020 dibayarkan uang senilai 20 juta rupiah untuk keperluan sewa kantor 1 tahun. 3. Tanggal 15 Januari 2020 membeli peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing 10 juta rupiah dan 5 juta rupiah. 4. Tanggal 20 Januari 2020 menerima pendapatan tunai dari penjualan senilai 10 juta rupiah. 5.
tanggal 31 Januari 2020 membayar gaji pegawai Januari senilai 20 juta rupiah. Analisis transaksi. 1. Setoran modal investasi menjadikan harta perusahaan kemudian bertambah berupa kas 500 juta rupiah debit. Artinya modal Pak Hari bertambah menjadi 500 juta rupiah di sisi kredit. 2. Harta perusahaan atau kas berkurang senilai 20 juta rupiah atau kredit untuk bayar sewa. Perusahaan memiliki aset yang serupa sewa dibayar di muka senilai 20 juta rupiah atau debit. 3. Aset perusahaan masing-masing peralatan bertambah senilai 10 juta rupiah dan perlengkapan senilai 5 juta rupiah. Namun aset kas perusahaan berkurang senilai 15 juta rupiah. 4. Laba atau dari penjualan menjadikan pendapatan bertambah di sisi kredit senilai 10 juta rupiah. Aset perusahaan atau kas bertambah senilai 10 juta rupiah atau debit. 5. Beban gaji 25 juta rupiah atau debit, sementara aset perusahaan atau kas berkurang senilai 25 juta rupiah. Pembahasan. Tanggal 5 Januari 2020, keterangan kas modal di awal, debitnya 500 juta, kreditnya 500 juta. Pada tanggal 11 Januari 2020, keterangannya sewa dibayar di muka, kas, debitnya 20 juta, kreditnya 20 juta. Pada tanggal 15 Januari 2020, keterangannya peralatan perlengkapan kas, debitnya 10 juta dan 5 juta, kreditnya 15 juta. Pada tanggal 20 Januari 2020, keterangan kas pendapatan, debitnya 10 juta, kreditnya 10 juta. Pada tanggal 31 Januari 2020, keterangannya beban gaji kas, debitnya 25 juta, kreditnya 25 juta. Total keseluruhan di debit 570 juta dan di kredit 570 juta. Berikut ini adalah contoh data transaksi PT Dimas Jaya yang telah dikumpulkan dan terjadi pada bulan Desember 2019. Desember tanggal 1 dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Laba seharga 160 juta dengan terjamin. Tanggal 2 dijual barang dagangan kepada Tuan Fahmi senilai 50 juta dengan termin 1/10 N/30. Tanggal 4 dijual barang dagangan kepada Tuan Irfan senilai 80 juta dengan termin 2/10 N/30. Desember tanggal 4 dikembalikan barang yang dibeli pada tanggal 1 Desember seharga 20 juta. Desember tanggal 8 dibayar seluruh hutang kepada PT Laba-Laba untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan pada tanggal 1 Desember. Tanggal 9 diterima pengembalian barang dagangan yang dibeli Tuan Irfan seharga 10 juta. Tanggal 11 diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Fahmi untuk barang dagangan yang dijual pada tanggal 2 Desember. Pada tanggal 13 diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Irfan untuk penjualan barang dagangan pada tanggal 4 Desember. Tanggal 12 dibeli barang dagangan dari firma Putra seharga 600 juta dengan termin 5/10 N/30. Tanggal 15 dibeli perlengkapan kantor seharga 90 juta dengan termin 1/10 N/30. Tanggal 16 dibayar biaya pengangkutan untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan 12 Desember seharga 6 juta. Desember tanggal 18 dijual barang dagangan kepada CV Metaforce kredit seharga 60 juta dengan termin 2/10 N/30. Tanggal 20 dijual barang dagangan secara tunai seharga 40 juta. Tanggal 22 dibayar hutang kepada firma Putra untuk pembelian barang tanggal 12 Desember. Pembahasannya di tanggal 1 pembelian masuk di debit 160 juta, hutang masuk di kredit 160 juta. Di tanggal 2 piutang masuk ke dalam debit 50 juta, penjualan masuk ke dalam kredit 50 juta. Tanggal 4 piutang masuk ke dalam debit 80 juta, masuk ke dalam penjualan masuk ke dalam kredit 80 juta. Tanggal 4 hutang 20 juta, return penjualan masuk ke kredit 20 juta. Di tanggal 8 hutang 140 juta masuk ke debit, di pembelian masuk ke kredit
2.800.000. Ada lagi kasnya 137.200.000 masuk ke kredit. Tanggal 9 retur penjualan 10 juta masuk ke debit, piutang masuk 10 juta ke debit, ke kredit. Tanggal 11-nya kas 49.500.000 masuk ke debit, piutangnya pot penjualannya masih masuk ke debit 500.000, piutang masuk ke kredit 50 juta. Di tanggal 12 pembelian 600 juta masuk ke debit, hutang masuk ke kredit senilai 600 juta. Tanggal 13 kas 68.600.000 masuk ke debit, potongan 1.400.000 masuk di debit. Piutang masuk ke kredit 70 juta. Di tanggal 15-nya pembelian 90 juta masuk ke debit, hutangnya 90 juta masuk ke kredit. Tanggal 16 biaya angkut 6 juta masuk ke debit, kasnya masuk ke kredit senilai 6 juta. Tanggal 18 piutang 60 juta masuk ke debit, penjualan 60 juta masuk ke kredit. Tanggal 20 kas masuk ke debit 40 juta, penjualan masuk ke kredit 40 juta. Tanggal 22 hutangnya 600 juta masuk ke debit, pot pembelian masuk ke kredit 30 juta. Kasnya, total kasnya berarti ada 570 juta. Berikutnya soal ketiga. Pada tanggal 2, Tika menyetorkan 50 juta sebagai modal awal ke rekening bank atas nama Tika Salon. Di ruko 2 sewa seharga 12 juta rupiah per tahun dibayar muka. Pada tanggal 4 membeli peralatan salon secara kredit senilai 6,5 juta. On 9, di tanggal 9 menerima uang sejumlah 2 juta rupiah dari pelanggan. Pada tanggal 15 Tika Salon mengeluarkan sejumlah biaya sebagai berikut: 2,5 digaji, biaya utilitas seperti telepon, air, dan listrik 550.000, dan biaya lainnya 300.000. Pada tanggal 16 membayar kreditur 1.250.000 untuk transaksi keempat. Pada tanggal 18 Tika menerima uang sebesar 2,5 juta untuk kebutuhan pribadi. Pada tanggal 20 membeli peralatan seharga 4 juta rupiah tunai. Tanggal 22 membayar asuransi untuk jangka waktu setahun sebesar 6 juta rupiah. Tanggal 23 memberikan layanan kepada pelanggan senilai 250.000 tetapi belum dibayar. Tanggal 25 udah lunas pada transaksi keempat. Pada tanggal 27 diberi peralatan seharga 2 juta secara kredit. Tanggal 28 menerima pembayaran untuk transaksi tanggal 23 sejumlah 250.000. Pada tanggal 30 menerima 3 juta rupiah dari pelanggan untuk layanan tata rias yang akan dilakukan bulan depan. Next. Mana nih? Pembahasan Tika Salon Jurnal Umum Desember tahun 2017. Tanggal 2 Desember kas modal 50 juta di debit, 50 juta di kredit. Tanggal 2 sewa bayar di muka, kas 12 juta di debit, 12 juta di kredit. Perlengkapan hutang 6,5 di debit dan kredit. Pendapatan 2 juta di debit dan kreditnya juga. Beban gaji, utilitas, dan lain-lain. Kas 3.350.000 dan debitnya dan kreditnya 3.350.000 juga. Hutang 1.250.000 di debit dan kredit. Prive kas 2,5 juta di debit dan kredit. Peralatan 4 juta di debit dan kredit. Asuransi bayar di muka 6 juta di kredit, 6 juta lagi di debit. Piutang 250.000 di debit dan kredit. Hutang 5.250.000 di debit dan kredit. Perlengkapan 2 juta di debit dan kredit. Kas piutang 250.000 di debit dan kredit. Kas pendapatan diterima di muka tanggal 30 Desember 3 juta di debit, 3 juta lagi di kredit. Next. Baik, terima kasih teman-teman dan Pak Kenny yang sudah memperhatikan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.